proyek, monitoring merupakan salah satu bagian dari manajemen proyek. Manajemen proyek dibagi menjadi 4 bagian, yaitu plan, do, check, dan action. Monitoring termasuk ke dalam bagian cek dalam manajemen proyek, yang artinya sebelum melakukan monitoring, terlebih dahulu harus membuat rencana. Jika rencana tidak dibuat, maka apa yang harus dimonitoring? Nah, keempat bagian ini merupakan hal yang wajib dilakukan jika ingin sukses dalam proyek. Namun, apa sebenarnya fungsi monitoring pada proyek? Arti kata monitoring adalah untuk mengawasi, memantau, mengamati, atau mengecek sesuatu. Jadi bisa dibilang monitoring proyek adalah salah satu proses untuk mengawasi, memantau, dan mengecek sebuah proyek apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Pada sebuah mobil tersedia yang namanya dashboard, berfungsi untuk menyimpan semua informasi tentang keadaan mobil tersebut, mulai dari indikator bahan bakar. Indikator ini berfungsi sebagai informasi kepada pengemudi mengenai kondisi bahan bakar mobil tersebut, apakah masih tersedia atau harus diisi kembali. Yang kedua yaitu indikator temperatur mobil. Fungsi dari indikator temperatur mobil adalah sebagai pengingat jika mobil mengalami masalah overheat atau panas berlebih, sehingga bisa langsung dicegah karena jika dibiarkan bisa berakibat fatal pada kondisi mobil. Selanjutnya adalah informasi odometer. Fungsi dari odometer pada dashboard mobil adalah untuk menunjukkan jarak tempuh dari mobil tersebut. Informasi ini sangatlah penting karena durasi penggantian oli bisa dihitung salah satunya dengan melihat jarak tempuh mobil. Nah, sebenarnya masih banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui dashboard mobil. Sama halnya dengan dashboard mobil yang bisa menampilkan banyak sekali informasi, proyek juga membutuhkan dashboard sendiri untuk mengetahui informasi tentang proyek. Namun, apa saja sih yang harus dimonitor dalam proyek? Yaitu 1. Monitor perencanaan proyek. Perencanaan proyek seperti biaya proyek, jadwal pelaksanaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu monitor seluruh anggota tim. Manajer proyek harus bisa mengatur seluruh tim yang akan terlibat dalam pekerjaan proyek, seperti anggota tim, manajemen, rekan kerja, vendor, dan klien. Yang ketiga yaitu monitoring progres proyek. Progres pekerjaan harus selalu dipantau apakah sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Progres yang baik jika nilai biaya yang dikeluarkan sama dengan progres pekerjaan. Yang keempat yaitu monitoring risiko proyek. Penting untuk mengetahui semua risiko yang mungkin akan terjadi pada proyek. Terdapat 8 tipe faktor penyebab risiko pada proyek konstruksi, yaitu risiko alam, risiko desain, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko hukum dan peraturan, lalu risiko politik. Yang kelima yaitu monitoring data proyek. Data proyek merupakan hal yang penting untuk proyek karena jika tidak memiliki data, bagaimana kita akan dapat memonitor proyek? Contohnya yaitu data bahan masuk mulai dari permintaan, rencana pengadaan bahan, PO, bahan diterima sampai dengan bahan dipakai. Jika data tersebut tersedia, maka kita bisa dengan cepat menyadari apabila terjadi penyimpangan, sehingga dapat segera dievaluasi. Selain itu, proses monitoring juga akan lebih maksimal dilakukan. Maka dari itu, kontrol sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan proyek. Tetapi bagaimana kita melakukan monitoring jika proyek yang sedang kita kerjakan sangatlah banyak? Tentunya akan sulit jika tidak memiliki dashboard yang bisa memonitor keberlangsungan proyek. Nah, dengan dashboard khusus untuk memonitor proyek, kita bisa lebih cepat mengetahui kendala yang terjadi di lapangan, sehingga sebelum masalah bertambah jadi besar, sudah terlebih dahulu dicegah melalui informasi yang kita dapatkan. Lalu, dashboard apa yang cocok untuk proyek? Program Siap Kontraktor mungkin bisa jadi dashboard untuk proyek Anda karena seluruh informasi yang dibutuhkan semuanya bisa dilihat atau dimonitor melalui program Siap Kontraktor ini.